Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita tetap bersemangat dan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Kita akan memulai sekolah minggu online kita. Namun terlebih dahulu mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas anugerah kasih Tuhan dan pimpinan Tuhan bagi kami. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Tuhan tambahkan pengertian yang baru bagi kami, hikmat yang baru atas kami, untuk kami semakin hidup mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji nama Tuhan dan kita akan memuliakan Dia. Kita akan nyanyikan pujian, jangan biarkan dosa masuk ke dalam hatimu. Jagalah hatimu dari dosa. Karena ketika kita mengizinkan hidup kita dikuduskan di dalam Tuhan dan Yesus bertata di dalam hati kita, maka Tuhanlah yang akan memberikan pengharapan bagi kita akan masa depan. Ingat, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang, karena Dialah Allah sumber pengharapan kita. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi sama-sama. Jagalah hatimu dari dosa. Selamat memuji Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita kenaikan pujian ini sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya rindu kita akan baca bersama-sama sekali lagi. Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi, Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati,
di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kamu merasa iri hati atau cemburu? Iri hati atau cemburu adalah dosa. Kita adalah orang yang berdosa. Kita dibelenggu oleh dosa. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 16 menekankan bagi kita, ketika ada iri hati, pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Artinya apa? Tidak ada lagi damai sejahtera di dalam kehidupan kita oleh karena dosa itu. Nah, pernahkah kamu merasa cemburu kepada saudaramu, kepada adikmu, kepada teman-temanmu? Cemburu terhadap apapun, apa aja itu. Contoh, mungkin kamu cemburu, kamu merasa bahwa adikmu lebih disayang orang tua daripada kamu, atau kamu mungkin cemburu temanmu memiliki barang yang sangat bagus tapi kamu tidak memilikinya, dan adalah timbul rasa iri hati atau cemburu. Nah, Tuhan tidak memperkenankan akan hal ini, karena cemburu atau iri hati itu adalah dosa. Sekali lagi, kita baca di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 16 yang berkata bagi kita semua, sebab di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kebenaran firman Tuhan ini, ayat hafalan ini, bukan hanya kita hafal, tetapi ini harus kita camkan dalam hati kita, harus kita simpan di dalam hati kita menjadi satu pengingat. Jangan biarkan iri hati, dosa itu ada di dalam hidup kita. Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita akan nyanyi bersama-sama, firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan
kita berdoa kepada Allah untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan boleh menolong pribadi lepas pribadi kami, agar kami dimengertikan di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Pimpin kami, berkatilah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11 tentang Yusuf anak kesayangan. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11 tentang Yusuf anak kesayangan. Nah, pernahkah kalian merasa cemburu di dalam hidupmu? Ingat ayat hafalan tadi, bahwa kecemburuan akan mengakibatkan kekacauan. Cerita hari ini tentang Yakub. Yakub sangat mengasihi anak dari Pak Laban yang bernama Rahel. Tetapi Pak Laban berkata kepada Yakub, "Jika kamu menginginkan Rahel menjadi istrimu, maka kamu harus bekerja kepadaku selama 7 tahun lamanya." Wow, 7 tahun bukanlah waktu yang sangat singkat. Tetapi karena Yakub sangat mengasihi si Rahel, maka Yakub bekerja kepada Pak Laban selama 7 tahun lamanya. Yakub tidak memikirkan beratnya hari-hari itu. Yang diinginkan Yakub pada waktu itu hanya Rahel untuk menjadi istrinya. Rupanya setelah 7 tahun lamanya selesai, akhirnya Yakub akan menikah. Tetapi betapa terkejutnya hati Yakub bahwa dia tidak menikah dengan Rahel, tetapi dia menikah dengan Lea. Yakub sudah ditipu oleh pamannya, Pak Laban. Pak Laban berkata, tradisi di keluarga ini harus kakaknya terlebih dahulu yang menikah, katanya. Akhirnya dengan berat hati Yakub menikah dengan Lea. Tetapi Yakub pada waktu itu masih menginginkan si Rahel. Ini ya, keinginan hati yang sangat besar, sesuai dengan pikirannya sendiri. Apakah itu dikehendaki oleh Tuhan? Tentu saja Tuhan tidak menghendaki akan hal itu. Tetapi Yakub sangat menginginkan Rahel. Dan Pak Laban juga berkata, "Jika kamu ingin menikahi Rahel, maka kamu harus bekerja lagi kepadaku selama 7 tahun lagi." Berarti Yakub harus bekerja kepada Pak Laban selama 14 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Ya, memang pada akhirnya Yakub memperoleh si Rahel. 7 tahun kemudian selesai masa kerjanya dan akhirnya Yakub menikahi Rahel. Yakub memiliki 2 istri. Yang pertama Lea dan yang kedua Rahel. Tentu ini juga tidak diberkenan oleh Tuhan. Ingat kenapa? Karena Yakub mengingini kemauan yang besar akan hal itu sesuai dengan apa yang menjadi pikirannya sendiri, bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika manusia melakukan caranya sendiri dan tidak melakukan caranya Tuhan, maka mereka telah berdosa.
Ingat ya, jika manusia itu melakukan dengan caranya sendiri, tidak melakukannya dengan caranya Tuhan, maka manusia itu telah berdosa. Jika kamu dilahirkan dan kamu melakukan dan ingin melakukan dengan caramu sendiri, maka kamu sudah berdosa. Alkitab berkata bagi kita di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Berarti adik-adik, kita semua ini adalah orang yang berdosa. Kita semua ini adalah orang yang tersesat dan mencari jalannya sendiri-sendiri. Itu di dalam kitab Yesaya dikatakan demikian. Tetapi ketika kita sengaja menyakiti hati orang lain atau berbohong, maka kita sudah berdosa dan kita sudah melanggar hukum Tuhan. Dosa memisahkan hubungan kita antara kita dan Allah, dan upah dosa itu adalah maut, di mana penderitaan itu terjadi. Allah adalah Allah yang kudus, dan kita tidak bisa datang kepada Allah karena Allah yang kudus oleh karena keberdosaan kita. Tetapi sekali lagi firman Tuhan juga berkata bagi kita, Allah sangat mengasihi kita. Memang kita telah berdosa, tetapi Allah juga mengasihi kita. Di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 3, kita buka Alkitab kita. Yeremia pasal 31 ayat 3 dikatakan bagi kita, Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Aku di sini huruf apa? Besar. Berarti kasihnya siapa? Allah. Siapa yang berkata? Allah. Aku. Allah mengasihi kamu, saya orang berdosa, dengan kasih yang kekal. Allah mengasihi orang berdosa dengan kasih yang kekal. Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia yang penuh dosa. Untuk apa? Mengampuni saya dan kamu yang berdosa. Dosa telah membelenggu kita. Dosa mengarahkan kita untuk melakukan keinginan dari kita sendiri tanpa melakukan keinginan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Upah dosa adalah, tetapi jalan pendamaian kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus dipakukan di atas kayu salib agar kita terbebas dari belenggu dosa itu. Kolose 1 ayat 14 berkata kepada kita, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 14 jelas berkata bagi kita, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki pengampunan dosa. Jadi adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dosa-dosa kita akan diampuni di dalamnya.
Tetapi kalau kita tidak percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan terus terbelenggu di dalam dosa, dan kebinasaan itulah yang akan menimpa kita. Inilah janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu waktu Lea merasa sedih dan marah. Kenapa dia merasa sedih dan marah? Karena Yakub tidak mencintai Lea. Yakub lebih mencintai Rahel. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Lea. Dosa itu sudah ada di dalam hatinya. Lea cemburu terhadap Rahel. Tetapi Allah melihat penderitaan Lea pada waktu itu. Dia gembira, ada sesuatu yang menggembirakan hatinya. Kenapa? Karena Tuhan mengaruniakan kepada Lea bayi laki-laki. Dan Lea menamakan anaknya Ruben. Tuhan berjanji kepada Yakub akan memberikan banyak keturunan. Dan pada hari itu Lea berkata di dalam hatinya, suamiku hari ini pasti akan lebih mencintai aku karena aku memiliki seorang anak. Sedangkan Rahel pada waktu itu belum mempunyai anak. Beberapa waktu kemudian Lea melahirkan seorang anak laki-laki. 2 anak laki-laki bagi Yakub. Dan dia menamainya Simon dan Lewi dan Yehuda. Lea telah mempunyai 4 orang anak laki-laki untuk Yakub. Dan Lea merasa sangat yakin bahwa Yakub akan lebih mencintainya daripada mencintai si Rahel. Rupanya biarpun begitu, tetap Yakub masih lebih mencintai Rahel. Lea semakin cemburu pada si Rahel. Rahel belum punya anak. Tetapi Rahel sangat sedih ya, karena belum punya anak ya. Dan Rahel pun juga cemburu kepada Lea. Kenapa Rahel cemburu kepada Lea? Karena Lea telah memiliki 4 orang anak, sedangkan Rahel belum memiliki anak. Dia cemburu kepada saudaranya. Nah, Rahel suatu ketika berkata kepada Yakub, "Aku akan mati jika aku tidak memiliki anak," kata si Rahel. Akibat rasa cemburunya Rahel kepada Lea ini, Yakub menjadi pusing kepalanya. Dan akhirnya mereka juga bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada kedamaian di rumah Yakub. Yang ada hanya kesedihan, kemarahan, pertengkaran akibat rasa cemburu. Ingat ayat hafalan kita, dan ini terjadi di dalam kehidupan keluarga Yakub. Lea cemburu terhadap Rahel, demikian juga Rahel cemburu terhadap Lea. Akhirnya yang ada tidak ada rasa damai sejahtera. Yang ada rasa amarah, pertengkaran, perselisihan setiap hari. Dan itu membuat hati Yakub, pikiran Yakub semakin pusing. Tidak ada kedamaian. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kecemburuan sering membawa kesedihan, kemarahan, dan pertengkaran. Jika kamu tahu bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka jangan ada rasa cemburu di dalam hatimu. Mungkin kamu tidak sama seperti Rahel dan Lea, tetapi rasa cemburu itu ada di dalam keluargamu. Atau mungkin kamu cemburu dengan saudaramu. Kamu merasa bahwa mama papamu lebih menyayangi adikmu atau kakakmu, dan akhirnya itu mendatangkan ketidaknyamanan di dalam hatimu. Atau mungkin kamu merasa cemburu terhadap temanmu di sekolah, dan yang pada akhirnya rasa kecemburuan hati itu, iri hati itu membelenggu hidupmu dan timbullah pertengkaran. Tentunya hal ini tidak diharapkan Allah bagi kita. Yakub pun juga tidak mengharapkan rumah tangganya tidak mengalami damai sejahtera. Dia berdoa kepada Tuhan untuk mengatasi hatinya. Nah, suatu ketika akhirnya kebahagiaan itu datang kepada Rahel. Allah mendengar doa Yakub. Allah membuka kandungan Rahel, dan Rahel melahirkan seorang bayi laki-laki dan memberi nama bayi itu Yusuf. Rahel berkata, semoga Tuhan memberiku anak. Benar, Rahel sangat berbahagia dengan kelahiran si Yusuf ini. Dia sangat mencintai Rahel dan dia sangat menyayangi Yusuf, ya, Yakub, ya. Dan dia sangat berbahagia karena Tuhan mendengar doanya. Pada waktu itu Lea berumur belasan tahun, dan anak-anak Yakub tahu bahwa dia sangat menyayangi Yusuf. Bagaimana ya kira-kira perasaan saudara-saudaranya Yusuf? Pasti mereka juga ada rasa iri hati karena Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Setelah beberapa tahun kemudian Yusuf lahir, keluarganya pindah 400 mil ke tanah Kanaan, yaitu daerah tempat Yakub. Yusuf bermain-main di sana. Dia menunggang unta bersama dengan ayahnya. Dia sangat senang dan sangat sukacita karena Yusuf tahu bahwa dia akan segera memiliki adik. Tetapi kesedihan itu juga menimpa keluarga Yakub dan Rahel. Ketika Rahel melahirkan anaknya yang kedua, Rahel mati. Anaknya yang kedua diberi nama Benyamin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ke-12 anak-anak itulah, anak-anak Yakub inilah yang dinamakan awal dari bangsa-bangsa yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang sangat besar. Ke-12 orang anak-anak itu akan disebut anak-anak Israel, dan keturunan mereka akan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Yakub sangat sedih kehilangan orang yang sangat dicintainya, yaitu Rahel, dan Yakub menguburkan Rahel di Bethlehem. Yusuf bergembira ketika bertemu dengan kakek neneknya Ishak, ya, dan dia telah banyak mendengar cerita tentang Ishak.
dan dia bermain bersama-sama dengan adiknya Benyamin. Tahun berganti tahun, waktu berganti waktu, Yusuf semakin lama semakin bertumbuh menjadi seorang anak remaja, pemuda yang gagah. Dan suatu hari Yakub memberikan hadiah kepada Yusuf, yaitu berupa jubah yang sangat indah, jubah yang berwarna-warni. Ketika saudara-saudaranya melihat akan hal itu, tumbuhlah rasa kecemburuan di dalam hati saudara-saudaranya karena Yusuf diberikan jubah yang maha indah dan sangat disayangi oleh Yakub. Saudara-saudaranya sangat membenci Yusuf, dan ia ingin melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap Yusuf. Ingat, ketika dosa itu dipelihara, maka dosa itu akan dibuahi terus-menerus dan akan membuahkan tindakan-tindakan yang jauh lebih buruk lagi. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, janganlah kiranya kamu memelihara dosa kecemburuan itu di dalam hatimu. Maka hal itu akan membuat kamu semakin jatuh ke dalam dosa. Ayat hafalan mengatakan bahwa kecemburuan akan mengakibatkan kejahatan. Jika di hatimu ada rasa cemburu, berdoalah kepada Tuhan supaya rasa cemburu itu tidak ada lagi di dalam hatimu. Di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ketika ada cemburu di hatimu, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menggantikan rasa cemburu di dalam hatimu itu dengan kasih yang besar. Karena jelas di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4 bahwa kasih menutupi segalanya. Sifat-sifat kasih, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dalam Roma 13 ayat 10 juga dikatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Jika kamu benar-benar mengasihi orang lain, maka tidak akan ada rasa cemburu dan rasa untuk mau melukai orang lain atau teman kita. Dapatkah kamu mengasihi orang lain sama seperti Tuhan Yesus mengasihimu? Bersyukurlah kepada Tuhan jika kita sudah menerima kasih Allah, dan lakukanlah kasih Allah itu di dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikanmu kasih, dan kasih itu akan kamu berikan kepada orang lain melalui perkataan dan perbuatan. Inilah yang diharapkan Allah bagi kita. Ketika kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita diubahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan kita kasih. Dan kasih itu jugalah yang akan kita berikan kepada orang lain melalui setiap perkataan dan perbuatan kita. Bersyukurlah terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk setiap kasih yang diberikan bagi kita, dan untuk setiap proses pembentukan iman kita di hadapan Allah.
Adik-adik, kecemburuan mengakibatkan saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf pada waktu itu. Nah, pada suatu ketika Yusuf bermimpi dan dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dia berkata, "Aku bermimpi. Aku melihat ada ikatan gandum berdiri tegak, satu ikatan gandum berdiri tegak. Sedangkan ikatan-ikatan kalian," dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, "membungkuk kepada ikatan gandum milikku." Dan pada waktu itu Yusuf tidak menyadari perasaan saudara-saudaranya, tetapi tentunya dia akan segera mengetahui akan hal itu, bahwa saudara-saudaranya semakin panas hati, semakin cemburu dan semakin marah kepada Yusuf. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kalian? Ketika cemburu itu ada di dalam hatimu, apakah rasa cemburu itu akan menguasai hatimu? Atau apakah ketika cemburu itu menguasai hatimu, kamu segera datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan? Sepertinya kalau kita melihat cerita tentang saudara-saudara Yusuf, saudara-saudara Yusuf tidak menguasai hatinya, melainkan sebaliknya, rasa cemburu dan rasa amarah itu yang menguasai di dalam hatinya. Saudara-saudara Yusuf cemburu kepada Yusuf, dan kecemburuan mereka semakin lama semakin tidak dapat ditahan lagi, dan akhirnya membuahkan perbuatan dosa. Jika kamu tahu Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, maka jangan ada rasa cemburu di hatimu. Tetapi kita harus memohon kepada Tuhan agar kita dapat mengalahkan kecemburuan itu, menggantikan rasa cemburu itu dengan kasih, seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Nah, ini adalah tantangan bagi kita. Ingat, di dalam kitab Yakobus 3 ayat 16, ayat hafalan kita, jangan ada rasa cemburu itu di dalam hatimu. Sebab di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang dapat menggantikan rasa cemburu, dosa yang ada di dalam hatimu, dengan kasih yang besar. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang dapat mengampuni dan menghapus rasa cemburu. Jika kamu belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu merenungkan akan hal ini. Maukah kamu hidup terus-menerus di dalam situasi dan keadaan yang tidak sejahtera, yang tidak ada damai sejahtera di dalam hatimu? Jika engkau mau merasakan sukacita, damai sejahtera, datanglah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah yang mampu mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika cemburu itu menguasai di dalam hati kami mau berdoa kepada Tuhan. Biarlah
Jangan rasa cemburu itu menguasai hati kami. Tetapi Tuhan, gantikanlah rasa cemburu itu dengan kasih Tuhan yang besar. Dan kami mau dibentuk oleh Allah untuk kami mengasihi lebih sungguh-sungguh lagi. Mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi sesama kami, seperti kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa kepadamu. Biarlah setiap anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak yang ada di GKM Icaris Pia ini, Tuhan limpahkan dengan anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.